Kenapa belajar brand strategi itu seolah sulit? Kenapa branding itu serasa di awang-awang, nggak membumi, mahal? Kita bahas realitanya di lapangan ya, yang sebenarnya ya, saya akan jelaskan stage-nya dan apakah benar branding itu sesulit itu. Hai Beauty Entrepreneurs, ketemu lagi dengan saya Vera Oktavianti. Jika Anda baru pertama kali menonton channel saya ini dan ingin belajar tentang brand strategi, marketing strategi, market trend, dan update consumer insight, Anda berada di channel yang tepat. Di channel saya ini juga membahas solusi atas isu yang terjadi di beauty industry dengan mengundang para pakar di bidangnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Mengapa belajar strategi brand itu kesannya sulit, ribet, dan implementasinya mahal? Nah, dulu saya sebelum terjun dan berkarir di brand manajemen perusahaan juga mikirnya seperti itu gitu. Baca buku, kemudian ikut workshop, seminar, saya merasa prakteknya tuh sulit gitu dan ngerasa nggak membumi gitu kan, apalagi kalau baru pertama kali gitu. Nah, ternyata setelah saya terjun sendiri, baru saya paham kenapa kok kesannya sulit dan di awang-awang gitu. Karena yang selalu dijadikan contoh adalah brand-brand besar yang umurnya ratusan tahun, puluhan tahun. Komunikasi visual, audionya tuh secara repetitif, miliaran kali mungkin ya kita dengar. Dimana saat ini konsumennya itu udah di puncak stage, yaitu brand advocacy, fanatik banget. Jadi udah di tahap yang nggak bisa hidup kalau nggak pakai produk dari brand tersebut. Dan rela mati-matian belain, rekomendasikan ke orang lain. Dan konsumen ini bahkan familiar banget dengan simbol atau bahkan potongan logo mark dari brand tersebut. Mereka juga ingin menjadi bagian dari campaign dari brand-brand ini. Nah, video iklannya kan biasanya juga sangat emosional, megah, kolosal gitu ya, dan seperti reminder bahwa mereka tuh selalu ada untuk kita. Brand-brand seperti Unilever, Apple, Starbucks, Coca-Cola, Adidas, L'Oreal, dan seterusnya gitu ya. Jangan salah, saya sangat mengagumi brand-brand ini, sangat inspiratif dan kuat banget. Mereka ini adalah pionir dalam brand manajemen sangat hebat. Nah, brand besar ini yang dijadikan contoh ini memang bagus banget ya dan harus dijadikan pelajaran gitulah dalam membangun brand. Lalu, bagaimana penerapannya ke brand yang baru muncul di dunia ini? Jelas beda caranya kan, karena beda stage-nya. Jika market leader brand-brand ini sudah sampai di tahap brand advocacy, mereka kan harus mempertahankan posisinya di market. Nah, brand baru masuk artinya baru masuk di awal stage brand recognition, yaitu di tahap orang baru aware gitu. Jadi secara singkatnya tuh brand recognition itu ada awareness, preference gitu kan, kemudian reputation, trust, dan akhirnya adalah brand loyalty. Nah, brand loyalty inilah yang kita tuju kan. Itulah kenapa branding itu dilakukan terus-menerus sepanjang masa. Jadi ada stage-nya. Nah, brand baru belum dikenal, berarti kan kampanye harus gimana caranya orang kenal gitu kan. Mungkin kalau lompat nggak bisa ya, yang bisa adalah dipercepat stage-nya. Jadi misalnya budget Anda puluhan miliar di awal, mungkin Anda dapat funding dari mertua gitu. Nah, brand baru, perusahaan baru, nafas perusahaannya adalah modal dan sales. Modal ini dibutuhkan untuk operasional perusahaan keseluruhan di awal, termasuk branding kan, dan sales juga penting untuk mendapatkan revenue dan profit. Artinya nih, realitanya brand manager mesti memperhitungkan antara menciptakan brand awareness dan secepatnya terjadi sales. Itu realitanya. Nah, brand awareness dari orang yang belum tahu menjadi tahu. Cepat terjadinya sales dari aktivitas marketing yang telah disusun. Sehingga di sini founder ya, yang pasti menangkap sekaligus menjadi brand manager harus paham dan bisa menyusun brand strategi step by step dan cara mengkomunikasikan brand ini ke target konsumen. Yang kedua, strategi marketing, bagaimana USP, harga berapa, dijual di mana, visible di mana, distribusinya kemana aja, dibantu oleh siapa, dan bagaimana aktivitas promosinya. Nah, dua-duanya ini penting banget ya, branding dan marketing. Branding untuk menancapkan persepsi di pikiran konsumen. Kemudian kalau marketing adalah bagaimana mendorong orang untuk beli produk kita. Harus jalan dua-duanya. Kalau branding terus, kapan jualannya? Kalau jualan terus tanpa branding, kapan dapat konsumen loyalnya? Gitu kan. Branding tanpa marketing tuh ibarat cowok udah PDKT dengan cewek incerannya, ceweknya suka, tapi cowoknya nggak ngajak-ngajak nikah alias ghosting. Saran saya untuk memula, nggak perlu terlalu ribet dulu dengan istilah-istilah. Anda akan belajar dan skill Anda tuh akan terasah dengan berjalannya waktu kalau udah nyemplung. Yang penting adalah pahami dulu fondasi brand dan marketing secara fundamental, prinsipnya itu harus difahami. Nah, Anda bisa belajar di Beauty Biz Masterclass. 3 bekal utama ada brand strategy, product ideation, dan marketing strategy. Nanti Anda akan lihat dalam prosesnya. Polanya itu akan seperti ini ya, pola yang namanya brand recognition stage atau tingkat brand dikenali oleh konsumen.
Yang pertama itu kan brand belum dikenal ya, jadi orang nggak tahu ini apa, brand apa, produk untuk apa, nggak tahu kan mereka. Terus yang kedua adalah brand awareness atau recognition. Orang sudah mulai tahu brand ini apa, siapa, apa yang ditawarkan. Nah, di tahap ini orang baru kenal, belum beli produknya. Berikutnya itu brand preference atau consideration. Orang sudah mulai tertarik, mulai cari di mana, mulai search kontaknya kemana, cara dapetinnya di mana gitu kan. Nah berikutnya adalah brand trust. Di sini orang sudah mulai merasakan, beli, respect, percaya. Dan yang berikutnya adalah brand loyalty dan advocacy. Nah di sini konsumen sudah mulai nggak bisa lepas dari brand Anda. Mereka sudah beli terus-menerus dan sudah sukarela merekomendasikan ke temannya. Dan mereka juga sudah senang terlibat terhadap campaign-campaign yang brand lakukan. Jadi tugas kita adalah gimana membuat orang yang belum kenal atau recognize menjadi recognize, lanjut jadi preference, trust sampai loyal. Dan sebenarnya ini nggak mudah, cobaannya banyak banget karena kita nggak sendirian. Makanya branding itu harus dilakukan terus-menerus selamanya. Sudah berapa banyak sales yang Anda hasilkan oleh konsumen loyal? Komen ya. Pertahankan. Yang belum loyal, buat program biar jadi loyal. Yang belum kenal, buat sesuatu agar bisa kenal gitu. Oke, semoga clear ya. Dan branding is never ending story.